bosku, kembali lagi ke channel gua. Di sini gua bakal ngasih informasi tentang kerja di tambang lagi. Jadi di sini gua bakal ngebales ataupun ngejawab pertanyaan dari teman-teman ataupun rekan-rekan yang bertanya entah di Instagram ataupun di YouTube. Nah, ini salah satu pertanyaan yang gue dapetin di YouTube, di Instagram. Ini namanya dari Mas Rizky Songkol. Ini kurang lebih bertanya tentang gaji pokok. Jadi gaji pokok itu apakah dapat kalau kita lagi libur? Nah, sebenarnya gaji pokok itu kalian libur, kalian nggak masuk kayak sakit itu tetap dapat, teman-teman. Yang berbeda adalah set allowance. Kalau set allowance itu belum tentu kalian dapetin kalau misalnya kalian nggak lagi kerja gitu ya. Tapi ya hampir semua perusahaan nggak bakal ngasih kalau kalian nggak kerja kalau set allowance gitu ya. So, jadi kalau gaji pokok pasti dapat mau kalian kondisinya gimana pun. Oke? Lalu pertanyaan kedua, ini Mas Rizky ini yang sempat gue DM-DM ini terkait rantau ya. Jadi gimana sih kalau misalnya rantau? Pertama, kalau rantau emang pertama kali emang harus menyesuaikan dengan kondisi kalian. Jadi kalian bakal berbaur dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Dan kalau ditambang, khususnya tambang, ini banyak banget dari daerah-daerah mana-mana teman-teman. Nggak cuma dari daerah, misalnya kalian di Kalimantan, nggak cuma orang Kalimantan, dari semua dari Sabang sampai Merauke biasanya ada ya yang kerja di tambang. So, jadi ini bakal banyak positifnya, kalian banyak kenal kebudayaan, kalian banyak kenal orang, dapat channel baru. Jadi menurut gue banyak positifnya untuk yang lagi rantau, untuk masalah sosial teman-teman. Nah, untuk masalah mes, misalnya ini kalau yang gue dapat dari Bang Rizky atau Mas Rizky ini, bahwa pas dia misalnya kerja di tambang ataupun kerja rantau ini, dia bawa keluarga teman-teman. Oke, yang pertama ada perusahaan ini kita harus cari tahu dulu. Perusahaan ini memberikan tempat tinggal seperti apa. Nah, dia kan ada tunjangan, ada yang berupa mes, ada yang berupa uang tempat tinggal ataupun living allowance. Ini tergantung perusahaannya. Nah, kalau misalnya kalian dapat mes, kalian bawa keluarga, dipastikan kalian nggak bisa bawa keluarga kalian. Biasanya, apalagi kalau kalian masih orang baru ataupun kalian masuk lewat fresh graduate, kalian nggak bisa bawa keluarga kalian. Kecuali kalian ngontrak sendiri ya teman-teman, jadi beda. Nah, tapi di perusahaan-perusahaan lain kemungkinan ada yang berbentuk kayak mes, tapi kalian bisa bawa keluarga. Itu bisa teman-teman, tapi seingat atau setahu gua bahwa untuk yang masih fresh graduate ini kebanyakan hampir semua perusahaan nggak bisa yang kayak gitu ya. Jadi kalian kalau bawa keluarga harus ngontrak teman-teman gitu ya. Dan kalau kalian mikir kayak kalau ngontrak bisa nggak ya? Apakah aku harus di mana untuk bisa nyampe tambang ataupun ada transportasinya? Jangan khawatir teman-teman. Kalau kalian ngontrak nanti kalian ada jemputan. Jadi nanti ada bis ataupun ada tempat ataupun seperti mobil ataupun apapun itu yang akan menjemput kalian di titik temu ya, bukan di kosan atau di kontrakan kalian, tapi nanti ada titik penjemputannya. Nanti kalian tinggal nunggu di sana aja. Kayak gitu ya, jadi nggak usah ragu kalau masalah kalian mau ngontrak aja nggak apa-apa, apalagi kalau kalian masih baru ya, kalian cari-cari. Jadi pas awal-awal misalnya menurut gue ya, kalian misalnya bawa keluarga dulu ataupun survei dulu di mana mau ngontraknya, terus rumahnya di mana, terus yang paling penting dilewatin sama tempat ini enggak, tempat penjemputan enggak. Soalnya tempat penjemputan ini misal kalian ngontrak jauh dari tempat penjemputan, nanti kan kalian yang repot, bener kan? Jadi kalian tentuin dulu tempat penjemputannya lewat sini, jalurnya lewat sini, kalian ngontrak deket-deket situ, jadi biar searah gitu ya dan gak jauh untuk transportasinya. Itu sih teman-teman kalau masalah rantau. Nah, kalau masalah gaji lagi teman-teman, yang terpenting adalah kalian harus bisa save money. Jadi kalau kalian rantau, kalian harus tahu bahwa berapa persen yang kalian pakai untuk diri sendiri, untuk self reward, terus berapa yang kalian sisihkan untuk tabung ataupun untuk keluarga. Itu harus kalian pikirin juga dan kalian tulis semuanya. Karena kalau kalian capek-capek rantau dan kalian nggak bawa apa-apa, nggak bawa duit spesial pun, kan rugi teman-teman. Karena kerja itu nggak ada yang capek, apalagi kerja di tambang teman-teman. Walaupun menurut kalian gajinya besar, begitu dapat gaji besar gitu ya, tapi kerjaannya pun berat. Jadi kalau kalian yang mau misalnya baru udah kerja terus kalian foya-foya, itu ya kalian bakal ngerasain bahwa sayang banget kalian udah kerja tapi ternyata nggak dapat apa-apa gitu ya teman-teman. Itu semoga menjawab pertanyaannya. Terus kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi terkait pertambangan, bisa langsung cek aja tuh, chat di kolom komentar, nanti gua bakal balas sebisa gua. Dan untuk teman-teman yang bertanya gue sekarang ini posisinya seperti apa, saat ini gue lagi kuliah S2 teman-teman, jadi emang udah nggak ditambang lagi, tapi gue jawab semua yang gue tahu lewat pengalaman gue yang udah kerja di tambang gitu ya. Jadi ya kurang lebih
bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian lah. Karena jujur gue pas lagi di tambang pun gue sama orang rantau, gue orang baru, dan gue kalau misalnya kalian tahu, gue misal dari geologi, gue masuk di tambang itu bener-bener dari nol, jadi nggak harus belajar dari nol lagi lah ibaratnya, jadi nggak langsung hebat, nggak langsung jago gitu ya. So jadi itu aja dari gue. Kalau kalian suka bisa like, komen, dan juga subscribe. Bye bye.